Makanya kan banyak orang yang bilang kayak gini, seleranya Pak Faris tuh bagus ya gitu. Masa sih? Iya, tapi kasihan seleranya Mbak Alin. Santai. Oh, jalan santai. Iya. Gak usah yang kaku. Udah direkam belum, Ci? Udah tadi. Udah? Oke. Kita kedatangan Alin, guys. Tepuk tangan mana dulu sebenarnya. Ini istri yang udah gua nikahin selama berapa tahun berarti, Bun ya? 5. 5 tahun. Udah gua nikahin selama 5 tahun dan banyak banget lika-liku yang udah kita lewatin. Coba kita mulai nostalgia dari awal kita ketemu. Awal kita ketemu berarti kita di mana? Di depan Alfamart. Alfamidi. Nggak usah. Masa ada orang sedih. Maksud sih? Apa orang tadi aja anjing kedengeran? Di mana? Depan Alfamidi. Di depan Alfamidi. Tapi awal kalau sebelum di depan Alfamidi waktu itu kita ketemu di apa? Awal mulanya kenapa bisa kita kenal? Karena kan kita beda berapa tahun? 10 kan? Iya. Sekitaran 10. Ayat 90, Buna 2000. Kan harusnya berarti kita nggak pernah ketemu di pabrik apa di mana kan? Bukan temen itu kan kita? Bukan seletingan. Bukan seletingan ya? Berarti ada Kita... yang mempertemukan kan berarti? Iya. Itu siapa? Ada namanya adalah Mbak Dian. Mbak Dian. Berarti Mbak Dian itu termasuk orang yang berjasa di hubungan kita kan? Iya benar. Pasti dia dapat bonus tiket surga. Emang gitu? Karena dia berhasil menjodohkan orang sampai ke pernikahan. Oh, ada dalilnya gitu? Iya. Ya udah mudah-mudahan Mbak Dian Amin. bisa. Nih kalau Mbak bisa Dian masuk nonton, surga Bunda lewat jalur. kalau Mbak Dian Comblang. nonton, Bunda mau bilang apa? Mbak Dian, sebelumnya aku terima kasih. Makasih Mbak Dian ya. Makasih ya Mbak Dian. Karena berkat Mbak Dian, aku bisa menyiksa orang ini. Oh, iya bener. Emang disiksa? Ayah ngerasa disiksa nggak mau? Enggak. Esa enggak? Sayang banget ayah. Dengan segala apa masalah-masalah ayah atau bandel-bandelnya ayah, tapi Bunda tetap di sini, jadi ayah merasa beruntung banget punya Bunda. Kasih ya sayang. Dan kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang masalah tadi berarti Mbak Dian ya yang kenalin kita ya. Mbak Dian yang kenalin Iya, kita. awalnya. Itu awal mulanya gimana? Maksudnya awal mulanya Mbak Dian gimana gitu ngomongnya? Tapi Bunda temenan sama Mbak Dian di mana emang? Dulu aku sama Mbak Dian ini tuh satu kerjaan di kantor notaris. Oh, emang satu kantor. Satu kantor kita. Padahal itu posisinya aku lebih Bentar, Bunda mau Bunda apa mau aku sih? iya, apa enaknya? Ya Bunda lah, orang lagi ngomong sama. Iya, maaf. Bunda itu maksudnya, Bunda kan lebih awal nih kerja di notaris. Terus Mbak Dian tuh baru masuk beberapa hari atau beberapa minggu mungkin. Oh, Bunda seniornya. Iya, secara terus. secara waktu gitu. Terus, iya habis itu kita lagi makan siang, terus Mbak Dian iseng-iseng tuh ngomong kayak nanya ke Bunda kayak, Alin, kamu udah punya pacar belum? Nah, terus sekarang ayah tanya, Bunda jujur apa enggak waktu itu? Bunda jawabnya apa? Jujur punya. Loh. Bener? Iya. Bunda bilang punya? Punya. Lah kok Dian tetap masih mau nginin kaya? Nah itu makanya Bunda juga bingung. Kenapa ayah tetap geragasan? Ya bukan orang Diannya kagak bilang kalau misalnya, tapi dia udah punya cowok gitu, nggak bilang gitu Diannya. Bunda bilang kayak, kan dia bilang gini, kayak, Balin aku punya, itu tahu punya teman gitu. Dia udah mapan, udah dewasa gitu-gitu. Dalam kurung tua. Iya, Terus? bahasa halusnya dewasa. Dewasa terus tapi Bunda bilangnya udah punya pacar padahal. Iya, pokoknya dia kayak gitu lah ngasih tahu kayak teman itu gini gitu. Terus kata, enggak, itu yang dikasih tahu Mbak karakter gininya tuh apa, baik-baiknya apa? Iya, baik-baiknya lah. Doang. Dewasa, baik gitu, sudah mapan gitu. Cuman emang kalau secara umur sama
Balin agak jauh gitu. Dikasih tahu gak bedanya berapa? Terus dia bilang gini, Gimana? kayak dia lagi pengen ta'aruf. Karena ayah emang dikenalnya kan waktu itu nggak pernah pacaran. Syar'i bang. Parah. Syar'i parah. Terus. Ya Bunda ngedengernya shock aja kayak, waduh udah maksudnya tiba-tiba banget mau dikenalin terus langsung ta'aruf gitu, nggak banget. Oh awalnya Bunda nggak banget? Terus kan Bunda masih kecil. Terus habis itu dia izin buat nikah cepet-cepet. Nggak, terus habis itu dia izin nggak? Maksudnya aku kasih apa ya ke Mas Faris atau enggak izin juga. Terus maaf Mbak Dian, aku udah punya pacar sih. Anjay. Gitu. Terus kata Mbak Dian, udah punya pacar. Terus kata dia, ya nggak apa-apa, aku cuma pengen itu aja, pengen ngenalin tadinya. Nah, berarti kalau misalnya habis itu Dian udah punya pacar nggak ngasih, kita nggak ketemu kali ya? Iya, makanya nih ya. Iya makanya. Ya itulah uniknya jodoh guys. Ya kan, walaupun maksudnya kalau emang udah takdirnya, mau kita mau sejauh apapun, mau seasing apapun tadinya, tetap sewin. Iya, tapi iya maksudnya seasing gitu maksudnya. Ya iyalah orang kita kagak ketemu di mana-mana maksudnya. Iya, kita nggak ada di satu circle yang sama tadinya. Iya, biasanya kan orang kalau jodoh tuh biasanya kan mungkin teman-teman di sini juga tahu, misalnya ketemu di pabrik. Di temenan, satu tempat kerja atau enggak di satu circle yang sama, ya misalnya nongkrong bareng, ya kan, walaupun nggak tempat kerja tapi nongkrong bareng, terus deket-deket pacaran. Kan kalau ini kita sama sekali jauh kan, cuman Dian padahal nanyain, tapi habis itu pas dia nanyain, Bunda bilangnya udah punya pacar, jujur gak tapi bener udah bilang punya pacar? Iya. Soalnya si Dian itu nggak bilang kalau udah punya pacar atau enggak, cuman nih Mas kenalin temen Dian kerja. Ini IG-nya gitu. Tanya coba Dian. Nah, cuman ayah emang kayaknya mungkin ayah enggak, tapi mungkin ayah salahnya udah punya pacar belum ya? Enggak, bodo amat. Iya, bodo amat lah gas. Ada orang namanya ayah lihat IG Bunda kan. Ayah lihat IG Bunda bisa def gitu. La ilaha illallah. Emang dia tuh sebenarnya udah jelek nih bapak-bapak satu ini suami saya. Iya, enggak maksudnya dari lihat IG-nya tuh cantik nih Mbak Dian gitu, maksudnya bukan bisa didef-def. Nah, berarti Mbak Dian juga aneh ya, karena maksudnya kok tiba-tiba Mbak Dian kenalin Bunda kaya gitu loh, kayak ini Mas Faris aku kenalin, padahal Bunda juga nggak yang minta buat dikenalin. Ayah, kayaknya gara-gara ayah, atau enggak Ci itu kan ya, waktu itu kan si Dian, Dian tahu gak sih pas gue lagi putus atau lagi galau-galaunya? Kan lo yang minta kenalin teman. Iya, berarti ayah yang minta, Mbak Dian punya gak sih teman kerja gitu ya, kenalin gitu. Oh makanya, tapi si Dian tuh nggak pernah bilang kalau dia punya pacar, Ci. Iya. Iya kan? Nah makanya langsung gue follow. Terus bentar. Sebenarnya pacar aku bukan cuma satu waktu itu. Ya udah aja lah. Memang gak sih Bun? Iya, nggak pacaran, maksudnya bukan yang. Alah, nggak pacaran apa, def. Cuman deket gitu, lagi deket sama beberapa. Beberapa tuh berapa? 3 apa? Anjay. Tapi dekat, nggak nembak, cuma deket gitu. Nah berarti kan di sini yang di posisi jujur ayah bener-bener lagi jomblo. Tanya Cie, Ci, lagi jomblo ayah. Ya siapa suruh, orang udah bilang udah. Enggak, tapi bukan siapa suruh. Pas ayah ajak jalan, kenapa Bunda mau? Kan ayah jual sama Mbak Dian udah nungguin di McD gitu. Ayo kita udah janjian semuanya di McD. Makanya Bunda mau ikut. Kan sampai di McD Bunda nanyain kayak kok lama banget pada di mana, terus tiba-tiba ngecek handphone kayak parah katanya pada nggak jadi, kita lanjut aja yuk ke Arta Gading. Gak jelas, bener masih inget ya. Ya kali bayangin soalnya bayangin Ci, kan gue umur 30 ya, ngajak bocah 19 kalau 29 ya? 28, 29 deh. Iya 29 lah. Ngajak bocah umur 18 tahun, belum genap 19 lagi, 18 tahun. Iya. Lah kalau gue bilang ada temennya, kayak dari jauh, dari seberang tuh sebelum ke Alfamidi bener kayak, itu orang yang bukannya pengen balik lagi. Beneran nggak? Bener pengen balik lagi? Iya. Udah ngeliat ayah zong gitu. Ayah pakai Jupiter kan waktu itu. Emang ayah pakai motor? Iya pakai motor. MX motor butut itu. Anjing gue belum ngeluarin Mercy gua. Ya karena gue waktu itu ngetes dulu ya kan, takutnya kalau gue langsung ngeluarin Mercy apa segala macam, gold digger ya kak, gold digger. Makanya maksud saya tuh
kalau misalnya ayah naik MX tuh, Bunda mau gaya gitu, ya Kak? Lu ngeliatku dari ininya kayak gitu. Iya, gitu. Dari materinya apa enggak Nah, gitu ya? soalnya kan, maksudnya kan ya kayak gini, ayah fisik udah oke. Enggak, gue tuh lebih ketakut diculik tuh nggak sih Kak? Lu tau gak? Kayak ada om badannya gede ya kan? Terus Emang ayah lagi gendut parah sih ya? iya kan, lagi gendut terus Yes. pakai motornya. Ih, kok motornya kayak itu kayak tukang-tukang ojek yang suka nyulik-nyulikin. Motor anak. galon. Motor galon. Iya. Terus, Kayak, Bunda kan yang tau kan dari seberang itu yang rumah gangan sempit itu kayak kan WA dulu. Kamu udah sampai? Iya, aku udah sampai. Aku udah di depan rumah. emang WA kita belum tukeran WA ya? DM-DM-an baru. Iya, DM. Pokoknya kita chattingan lah. Iya. Mau ketemu kan pasti. Terus. Bunda ngintip dulu. Ayo. Dua orangnya itu bukannya kayak kamu pakai baju apa? Bener. Iya, Bunda Ayo mau pasti itu puter balik. masih Bunda udah beda akunnya sih. Kalau masih ada tuh seru ya. Kalau misalnya pertama kali chat aku kan suka ada Iya. tuh viral-viralnya kan di IG. Terus? Dia pertama kali chatnya nih sampai nikahnya gitu. Tapi Bunda udah banyak banget akun. Banyak banget ganti akun. Karena lupa passwordnya. Iya, nah oke dari situ. Oh, ayah ngebohongin Bunda. Iya. Padahal nggak Ya nggak ada. mau lah Bunda juga. Kayak kalau nggak ada ini ya udah sama om kayak apa urusannya gue jalan tiba-tiba. Zong kan sebenarnya. Maksud lu apa ya, anjir? Kena jong. Gak enteng mulut tuh ya. Kena jong. Iya gitu. Dia kata jong alea cuy muncul. Ya, terus. Terus. Ya udah kan habis itu. Ah. Terus habis Ya kan tadi ini cemil. terus Terus apa lagi ya? Iya, terus habis itu di McD kita akhirnya. Besoknya pas kerja Bunda sudah tanya sama Dian. Oh gitu terus. Iya. Bunda nanyain dia, Bunda yang nanyain apa Mbak Dian nanyain duluan ya gitu kayak. Kamu kemarin habis ketemu ya sama Mas Faris. Ya, Gitu. salam. Terus. Kayak gitu. Iya Mbak Dian katanya pada janjian di McD, tapi kok pada nggak datang sih? Terus saya cuma ketawa-ketawa doang. Oh, tahu trik ayah berarti ya. Iya kayak Mas Tapi Faris habis dari McD, ngerjain. habis dari McD kita kemana? Ingat gak? Ke Ceker. Langsung berarti. Iya. Lah yang nonton. Nggak pernah lah di hari nonton. yang sama. Lah iya makanya habis dari McD kemana? Oh iya, habis dari McD habis itu ayah itu lagi berbohong ayah. Ya sambil nunggu yang lain kita nonton aja dulu nih. Iya, Arta bosen kali Gading. ya gitu. Iya kan. Terus apa ayam Pak Muda terus gitu ya, terus. Iya, terus habis itu Nggak usah diceritain ya gitu ya. iya. Ya pokoknya kita duduk paling atas ya kan, A1 A2 ya. Enggak. Nonton horor, banyak malamnya, banyak gelap. Iya. Asik. Tapi emang nonton horor ya? Enggak dong, kita nggak nonton horor. Apa sih? Nggak tahu. Film pertama mah lupa tapi Ya, oke. habis itu terus kayak karaoke dulu ya sebentar. Ya salah. Itu tuh gak kenapa? Karena kan suara ayah bagus, jadi at least kalau fisik ayah nggak nolong, suara nolong. Oh gitu, itu misinya emang maksudnya kayak nih ada kelebihan lain kan dari diri gue itu. gitu. Kayaknya lu ngeliat gue, Cek. Hah? terus gue inget banget ayah Iya. nanya apa ya? Ah. Cantik gitu Iya kan. salah, itu dia. Lagunya Kahitna. Ya, pokoknya bagaimana caranya kan misalnya nih fisik Tapi misalnya. Bunda udah mulai ngerasa takut, tapi itu kita cuma satu lagu. Maksudnya gak ada kita pulang. nyaman? Enggak. Iya, astagfirullahaladzim. Gak nyaman. Enggak, takut, Kok jujur. bisa sih kita nerus ya? Makanya kan cuma selagu doang. Selagu, karena katanya buang-buang lah. Maksudnya biar Bunda tahu kalau Karena ini orang kayaknya loyal, anja. Iya. Oh, trik ya. Maksudnya udah biarin gitu. Kayak kembaliannya ambil. Itu kan biasanya trik kayak gitu cowok. Supaya orang lihatnya cowok royal nih, gitu. Terus. Tapi first impression-nya apa dah? Ayo, first impression-nya Bunda sama Ayah. Tapi first impression-nya apa ya? Ayah itu sih kayak yang Bunda ngerasa ayah orang yang nggak macem-macem aja. Awalnya. Awalnya. Ini lihat lucu. Awalnya. Oh gitu awalnya. Awalnya. Oh gitu. Coba berarti first impression-nya cukup berhasil lah ya kan? Aku berhasil. Karena Karena gini guys, yang penting itu emang first impression. Mau ke sononya apa, udah kepalang gitu prinsipnya. Terus lanjut. Tapi kita nggak lama. Maksudnya kita nggak pakai tembak-tembakan dulu ya. Enggak, pokoknya ya minggil sayang, Bunda balas sayang, udah jadian itu. Makanya kalau ditanya
kapan tanggal jadiannya juga kita nggak tahu. Nggak Ya kan? ada. Ya kan kalau zaman sekarang mah juga udah nggak ada tembak-tembakan kayak di wartel, nembak gitu nggak ada Ya mau nggak kamu jadi pacar aku? Malah basi. Ya. Gitu. Basi bener. Makanya habis itu udah lanjut pacaran. Pacaran tuh berarti udahlah gak jelas. Maksudnya habis itu mulai tuh si Bacul sama si Septian ngerasanya kayak udah hilang ya Ci gue ya. Waktu itu ya udah hilang aja kalau udah pas jadiannya. Tapi kan lu gua ajak dia ke ceker, suruh motong-motongin kuku ayam. Pokoknya enggak. Ya ini tetep kita sama si Leni ya, motongin kuku ayam. Cuma ngasih tahu itu, aku punya bisnis tahu kamu pengen Keren, juga, keren gitu. itu biar first impression bisnismen nih gitu. Iya. Om-om kaya nih gitu. Bisa gak gue ani-aninya, bisa gitu. La ilaha illallah. Bawa aja Jupiter, udah bisnis besar tuh. Pas dilihat gedung kantornya Pokoknya- tangga sempit ya. Pokoknya itu Hah. beberapa pokoknya awal-awal kenal tuh nggak yang langsung bawa mobil gitu. Kita jalan tuh naik motor mulu. Iya, karena di Naik satu motor butut itu. iya, tapi di satu sisi tuh Ayah biar pengen supaya Bunda tuh bener-bener ngerasa nyaman karena Ayah tuh bukan karena materi Ayah yang berlimpah gitu. Iya, Bunda juga bukan nyari yang kayak gitu sih. Makanya Bunda tetap mau ya. Iya. Makanya kan banyak orang yang bilang kayak gini, seleranya Pak Faris tuh bagus ya gitu. Masa sih? Iya, tapi kasihan seleranya Mbak Alin. Anomali. Terapa lele. Udah habis itu guys, habis itu kita pacaran. Nah, cuman nih sempet mau udahan tuh gara-gara pas udah 1 tahun lebih, Ayah ngajak Bunda maksa nikah, maksudnya mau nikah cepet, tapi Bunda nggak siap tau gak? Yang Iya. berenang di Gucci. Iya. Bunda bilang apa coba inget gak? Kayak apa ya? Udah Kalau kalau emang kalau emang kamu pengen cepet-cepet nikah gitu. Cari yang lain aja. itu sumpah gitu. itu kayak Ayah kayak petir waktu itu. Emang ada petir gak sih waktu itu? Iya. Pas hujan. Emang pas hujan. Cuman maksudnya gitu aja tuh di sini lah. Langsung. Kok malah gitu sih? Gitu maksudnya. Oh, responnya kok malah gitu. Iya, Sesuai karena harapan. responnya kan kok malah gitu. Maksudnya kok lu nyerah gitu loh. Maksudnya lah. Lalu malah ngiklasin gua sama yang lain ya boleh. Ayah gitu. Iya, ya, tapi gak mau nangis saya di balkon. Iya sih. Yang di balkon nangis bukan yang itu, nggak bisa diceritain Oh sini. iya, Nah. benar-benar. Nah habis itu udah akhirnya ya udah iya aku sabar nunggu, akhirnya dapatlah Februari 2000. Pokoknya tuh kita tuh dari aku tuh sebenarnya pengennya itu kan punya targetnya tuh di umur 23 baru mau Lama nikah. banget kalau Bunda 23, Ayah 34, Iya, kelamaan. tapi kan awalnya ayah ngiyain kan, terus habis itu setiap ketemu kayak nekenin terus kayak kita tahun depan aja nikah gitu, kita lebih cepet aja ya nikahnya. Terus aku kayak ngerasa risih, kayak aku belum siap loh Oh, berarti buat def gitu. Oh Bunda berarti maksudnya emang gak siapnya tuh bukan karena gak yakin sama Ayah? Bukan, emang Oh bukan gak yakin sama Ayah? Bukan. Nikahnya emang tetap pengen sama Ayah, di def-defnya pengen tetap sama Ayah. iya. Terus Cuman maksudnya di usia segitu tuh terlalu takutnya, muda gitu ya? akunya masih labil gitu, belum bisa ngimbangin. Karena kan kamu udah sepuh ya, Mama. Maksudnya apa sih? Sepuh. Nggak, maksudnya udah lebih dewasa. Iya, Sandra. Terus kan Ya akunya maksudnya masih berarti bukan takutnya- karena nggak yakin. Waktu itu Bunda bilang gitu tuh bukan karena nggak yakin. Bukan. Cuman maksudnya Bunda coba ngerti kalau emang lu buru-buru, ya lu bukan gua kali gitu Iya, ya. Kan gua masih Bunda tuh- anak-anak, lu tahu gitu ya. Iya, Bunda tuh lebih kepengen nyiapin ke diri sendiri gitu loh. Takutnya kan nikah itu kan bukan hal yang main-main. Takutnya ntar pas di pertengahan pernikahan baru nikah setahun 2 tahun tiba-tiba bukan nggak nyaman, akunya kayak shock gitu di dunia pernikahan. Ih kok kayak gini sih gitu. Enggak. Biasanya orang yang kayak gitu Karena kan- itu di lingkungan sekitarnya banyak yang masalah. Iya emang punya Maksudnya proses. ada banyak keluarganya yang bermasalah di kehidupan pernikahannya, makanya ada trauma itu gitu. Iya, iya. Selain misalnya dari umur gitu ya. Tapi emang kayak gitu. Iya. Kayak tante-tante Bunda Iya gitu. beberapa keluarga adalah. Iya, makanya Itu aja- wajar kalau Bunda takut mau nikah Iya, waktu itu aja ibaratnya mereka itu menikah di usia yang udah mateng. Apalagi waktu itu aku kan waktu usianya masih 18 tahun. Iya, inget tahu yang kata waktu kita mau nikah, Bunda sampai pakai surat keterangan orang tua.
surat keterangan bahwa orang tuanya mengizinkan pernikahan ini gitu guys. Iya, harus Karena memang itu peraturan dari si pemerintah. dinas agamanya itu ya. Buat dapat izin nikahnya KUA-nya biar bisa lancar KUA-nya. Iya. Terus akhirnya itu nikahlah di Februari 2020. Tanggal 29. Nah, itu sebenarnya awalnya Ayah juga aneh, maksudnya awalnya Ayah tuh pengen nikah di tanggal yang unik gitu. Iya. Nah, tapi habis itu ternyata berlangsung unik seterusnya karena anjir, berarti anniversary yang benar-benar 29-nya itu 4 tahun sekali. Ya. Tapi sebenarnya kita Bunda sampai yakin kita mau kita nikah itu kayaknya ada kali 3 atau 4 kali ya, Ayah. Sempat Bunda tolak kayak ntar aja aku maunya di umur 23. Benar. Gitu. Udah gitu. Nah, makanya Iya, sampai cuman kayak kan di titik maksudnya yang- pas Ayah 2023 tuh Ayah di 33, udah terlalu tua, maksudnya terlalu tua tuh belum nanti kita ngurus punya anak. Karena perhitungannya pensiun itu 55. Artinya kalau misalnya Ayah kan nggak mau tuh kayak misalnya waktu Ayah kuliah, api kuliah itu udah pensiun itu Ayah nggak mau, makanya Ayah pengen maksimal di 30. Kenapa? Karena misalnya usia orang kuliah kan di 18 tuh Ayah masih 48, jadi masih bisa lah sampai lulusnya adek gitu atau sampai lulusnya anak Ayah gitu. Makanya Ayah maksimal di 30. Ya memang nggak bisa disalahin karena kita gapnya jauh, jadi pada saat Ayah ngerasanya udah terlalu tua, Bunda masih ngerasa terlalu muda. Iya gak? Iya. Iya, jadi tapi akhirnya, kan akhirnya nikah gitu ya, nikah. Terus pasti banyak orang, ini banyak yang nanya ke Ayah juga, banyak yang nanya ke Ayah tuh, atau ke Bunda misalnya, kok bisa sih 10 tahun ya beda? Maksudnya aneh nggak gitu kan ya? Iya, benar-benar. Apa terlalu Banyak yang kolot nanya nggak gitu ya? Nah terus kata Bunda gimana ngerasain Bunda? Kalau dari sisi Bunda ya, Bunda yakin ke Ayah ya? Ya dari- maksudnya setelah kita nikah gitu, ngerasa Bunda bener-bener nikah sama orang tua apa enggak, kan biasanya orang pemikirannya kayak gitu loh, maksudnya terlalu jauh kan, terlalu kolot, kayak maksudnya kayak apa-apa jadi nggak nyambung gitu loh. Nah itu Bunda ngerasain nyambung-nyambung aja gak? Enggak sih nyambung-nyambung aja. Karena maksudnya ayahnya Nyaman-nyaman aja. humoris ya, Ya karena ayahnya nggak yang kaku. nggak yang terlalu tua gitu ya, Iya, oldish terus gitu. juga bisa ngimbangin Bunda gitu. Terus kenapa? Ya kalau dari sudut pandang Bunda nih ya, kenapa Bunda nerima Ayah adalah walaupun jauh di atas Bunda itu karena menurut Bunda, Ganteng. nggak gitu. Nggak gitu tuh berarti ganteng. Enggak, maksudnya nih kayak emang Bunda tuh lebih menurut Bunda lebih dewasa satu. Oh Bunda emang punya ketertarikan sama orang yang jauh lebih dewasa? Iya, iya. Tapi Pacar Bunda sebelumnya sebenarnya kejauhan banget. Nah iya makanya pengalaman Bunda pacaran sama yang beda berapa tahun di atas? 5 paling, maksimal 5 tahun. Nah yang tukang ayam itu? Bukan. Bukan ada yang itu. Bandar ayam? Bukan, pelaut. Orang kaya ya? Ya nggak tahu ya kita. Makanya nggak enak banget dah. Boleh gak sih Bunda? Gak apa-apa, ini kan kita cerita nostalgia, bukan mau Iya pokoknya mantan tuh ya, mantan tuh dulu paling jauh tuh jaraknya tuh 5 tahun. 5 tahun. Iya kayaknya kalau 10 tahun tuh kayak udah jauh banget gitu dulu Bunda mikirin gapnya. Terus yang pertama adalah emang Bunda lebih suka cowok yang Dewasa. di atas Bunda, lebih di atas Bunda. Terus ya dewasa, terus juga ngomong, oke. terus ya itulah 3 itu. Terus ternyata banyak poin plus. Ayah tuh. Iya, ayah humoris juga. Terus ayah juga perhatian, ayah pengertian di awal-awal. Bisa trik Gak usah om ya guys. Gak usah Itu pakai trik di awal, om nggak ya. usah pakai di awal-awal kayak gitu, maksudnya di akhir-akhir kenapa? Ya kan akhir-akhir ini malah mantep. Ya di akhirnya. Cuma kan di pertengahan ayah ada gejolak-gejolak. Mau dibuka? Ayo antum ya, Ya udah, ini coba semua orang nonton. dari sudut pandang ayah deh, kenapa ayah yang umurnya udah setua itu, udah semateng itu, kenapa maunya malah sama bocil bukan yang mau seumuran? Nah, Maksudnya kan pasti kan kayak
males ntar anak kalau jauh di bawah gue, nih anak pasti labil gitu, Nah. biasanya susah diatur apa gitu. Begitu pula ayah, karena ayah ngerasa bunda itu nggak se-childish usia bunda. Maksudnya orang anak-anak seusia bunda tuh biasanya kan petakilan, menel, masih cowaan, kecelempling gitu maksudnya, ya kan? Iya, kayak gitu. Nah, kalau bunda kayak gitu mulu tuh pas ketemu sama ayah males. Terus Ya, terus habis itu ternyata kan punya kan kayak anggun. Angguli, benar. Jadi habis itu ayah ngerasanya, oh ini bisa nih dijadiin istri gitu. Dan satu lagi adalah pas ayah bawa Buna ke mama sama apa setuju gitu. Jadi udahlah oke. Dan oh iya satu lagi yang bedain, kita tuh nggak pernah ngambek gara-gara nggak teleponan. Ayah paling males cewek yang kalau pacaran harus teleponan nih, misalnya udah dibiasain video call sampai tidur apa segala macam, terus sampai sejam 2 jam. Nah itu biasanya ayah udah bosan duluan. Nah kita kan nggak pernah ya sama sekali teleponan lama, malah kita nggak pernah. Enggak. Nah itu ayah nggak rasa yakinnya juga, karena biasanya berantem gara-gara sepele kayak gitu yang ayah males biasanya di pas fase pacaran. Nah itu yang ayah nggak temuin ke Buna, jadi rasanya kayak bahkan kita nggak pernah berantem. Nggak pernah berantem gede, berantem di titik-titik yang nggak bisa kita ceritain aja. Dan itu sebenarnya bukan berantem, ya kan? Diskusi cuman agak Iya. Nah agak panas itu aja. jadi ngerasanya, loh kok Buna nggak sebocah atau nggak sebocil usia Buna gitu. Jadi Buna lebih dewasa. Nah itu yang bikin ayah yakin. Nah habis itu udah lah ya, akhirnya kita nikah alhamdulillah di 29 Februari 2020. Ya di rumah. Wah seru itu cerita ya. Nanti mungkin dibahas di episode lain lagi. itu juga waktu kita mau menuju pernikahan juga banyak Itu drama banyak, ya. nah, banyak drama. Nah nanti tapi ntar aja lah kita ceritainnya. Ini kita di awal fase pembukaan aja di episode pertama yang ini, yang obrolan kita. Terus akhirnya udah ke nikah. Nah pas nikah itu juga sempet Buna nggak mau langsung punya anak. Di saat ayah udah 30. Bunda nggak mau langsung punya anak itu kenapa? Ya belum siap lah, emang umurnya masih. Masa gue udah punya anak, belum dia kepala 2 acan. Iya, Ya. 20 tahun aja belum genap. Iya. Kayak maksudnya tuh mau nikah aja tuh gue ngerasa kayak udah bersyukur gitu. Kayak harusnya lo bersyukur. Nggak, iya maksudnya ayah tuh kayak Bunda tuh buat meyakinkan diri Bunda di usia segitu buat nikah aja tuh udah syukur alhamdulillah gitu Iya, loh. Kayak itu udah sesuatu hal yang kayak menurut Bunda tuh kayak di luar Ya udah ekspektasi jangan ditekenin Bunda. lagi punya anak gitu ya. Ya udah nggak usah ditekenin lagi punya anak Iya, gitu. udah. Makanya tapi kan ayah ngerti kan. Dan Ayah nggak lah. maksamu. Iya tapi kan akhirnya ayah ngerti kan. Iya. Cuman memang biasanya dari obrolan sekitar biasanya ya kan. Iya, Kok nggak cuman yang langsung agak ganggu. ngisi sih misalnya, atau ini mau nunda apa langsung sih ya kan. Terus pas kita bilang nunda diomelin kan, maksudnya hei jangan nunda-nunda apa segala macam gitu. Iya. Tapi akhirnya kita yang penting saling ngerti, karena yang paling penting itu adalah ya kita yang ngejalanin kan, kita mau omongan orang kayak gimana yang ngejalanin kan tetap kita. Jadi selama Bunda belum mau punya anak, ya udah ya hormatin. Jadi akhirnya pakai sistem ini guys. Ya. Pakai sistem tekap dulu karena kalau pakai pengaman ayahnya nggak nyaman, kalau pakai KB Bundanya yang bahaya karena sama sekali belum melahirkan, tapi udah pakai KB itu sempat diomelin juga ya sama bidan ya. Nah, akhirnya di 2021 akhir amil. Emang waktu itu adalah Buna memang di 2 bulan atau 6 bulan sebelumnya kita udah memutuskan udah planning punya anak yuk, karena udah 1 tahun nikah. Habis itu kayaknya ayo yuk punya anak gitu ya. Baru akhirnya ayo dalam terus. Iya. Gitu, Kayak pokoknya itu, lah. kayak lama-lama Bunda berpikir tuh kan setahun. Nah itu kenapa akhirnya Bunda ngerasa udah dah gue udah siap nih punya anak. Iya, karena yang pertama adalah Bunda memikirkan umur ayah. Umur ayah kan Bun. Iya, nimbangin lagi omongan ayah gitu kan. Takutnya nanti kalau ketuaan, Iya. gimana ayah gitu, kasihan anaknya gitu. Takutnya ayah udah keburu pensiun gitu-gitu kan. Iya, itu yang ayah takutin. Terus yang kedua juga ya Dari secara mental? nggak dipungkirin tuh ya dari kerabat gitu loh, kalau misalkan lagi datang ke acara saudara gitu, lagi ada acara kayak udah isi belum? Iya, gitu. Tuh, lumayan agak bikin risih sih, terus sambil mikir juga kayak
Apa aku bikin anak aja ya? Iya. Enggak, kalau bikin anaknya mah udah sering Oh, lah ya. iya. Maksudnya dijadiinnya. Jadi Ya, maksudnya apa aku biarkan dia tidak menekap ya, ya kan? Akhirnya jadi Iya, akhirnya. Tapi alhamdulillah tokcer ya. Enggak sih, Enggak. 6 bulan loh kita. Iya. Oh iya. Kita usaha tuh kurang lebih ya 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan kita hampir tiap hari ya. Kayak sampai tiap ini hari ya. gak sih? Sampai kita mau itu ya mau periksa ya. Iya, tapi kita belum sempat periksa ke dokter udah jadi. Udah jadi iya. Alhamdulillahnya malah Bunda waktu itu dari kamar mandi di rumahnya Om Maman kan ya? Yang di rumahnya Om Maman. Bunda hamil itu pas kontrakan kedua kan? iya. Yang di rumahnya Om Maman yang kata, ayah gitu. Oh iya, makasih loh mas. Mas Ubur. Iya, makasih ya. Dia terus, Iya, ya pokoknya dari 6 bulan kita nyoba tuh udah mulai di 1 tahun pernikahan kita udah yuk mutusin buat mau punya anak. Terus kita 6 bulan nyoba tuh gagal terus kan, terus kita hampir mens lagi. overthinking ya. Iya, karena ngerasanya, anjir apa gua ketuaan jadi sperma gua nggak sehat kan gitu kan? Karena kan ayah juga ngerokok kan. Iya. Nggak maksudnya takutnya ada something di antara kita gitu. Antara kau dan aja. Nah, tapi habis itu udah akhirnya jadilah ya. Pokoknya akhirnya jadi. Ya, gadis 2 itu seneng banget ya kita ya. Karena 6 bulan nunggu akhirnya jadi. Di pernikahan kita usia berarti yang 1 tahun 6 bulanan lebih lah ya. Itu 6 bulanan. Akhirnya hamil, tapi di masa kehamilan Bunda nggak terlalu banyak drama lah. Dia bukan yang kebo juga kan? Bukan. Terus bukan yang morning sick, yang selalu mual-mual tiap pagi juga enggak yang ngerasanya ya Bunda ya. Kuat dah Bunda. Sensitif aja, marah-marah. Dan ini ngerasa Bunda sempat ngerasa kok ayah kagak pernah nurutin gak pernah nurutin ngidam ya. Karena bukan gak pernah nurutin, Bunda emang kagak nemu-nemu. Bunda ngidamnya kan harusnya ada yang kayak kurang effort. Nah itu yang ngerasanya gitu. Jadi kalau buat cewek-cewek hamil, gue nggak tahu ya apakah cewek-cewek hamil sama bahwa dia ngerasa sensitif terhadap permintaan ngidamnya. Ya, kalau misalnya ngidamnya yang ngawang banget mah, misalnya mau nyium jin BTS misalnya, enggak lah ya. Itu wajar kalau nggak diturutin. Tapi kan kayak Bunda waktu itu apa dah? Ngidamnya? Mana sebenarnya ngidamnya Bunda gampang. Tuh mudah-mudah banget, bukan yang aneh-aneh gitu loh. Apa? Kayak Contoh salah satunya. pengen manggis, buah manggis. Beli. Waktu itu malam-malam, enggak. Kapan ayah beliin manggis? Pagi-paginya enggak? Enggak. Pagi-paginya enggak, malamnya enggak. Besok-besokannya? Jadi dia mirip siapa ya? Bener mirip siapa sih ya? terus. Kayak- Udah. Gitu. iya. Gitu. Ngidam, terus Bunda sensitif, ngerasa ayah nggak effort ya, nggak terlalu, Iya, bukan nggak terlalu guys, effort sebenarnya coba saya deh, nih, yang ayah jelas perempuan nggak. tadi diem. Karena coba guys, perempuan itu kan pasti maksudnya kita dalam nggak kondisi hamil aja tuh kita mau haid aja tiap bulan itu kan pasti kan perasaan sensitif banget ya. Apalagi ini tuh kondisinya waktu itu aku lagi hamil gitu, ngerasain ngidam. Terus ngidamnya juga bukan yang sulit buat didapetin gitu loh, tapi dia kurang effort. Untung anaknya nggak ngences. Tapi ngempeng. Iya, tapi ngempeng. Emang itu gara-gara ngidam nggak? Enggak, gara-gara Bunda nggak netein. Katanya infonya gitu Mitosnya cuy. gitu kan, Mitosnya kalau ada ngidam terus ngidam nggak nggak diturut, keturutan. ngeces. Jadi udah lah ya, akhirnya lahir. Nah lahir itu juga seru guys. Lahir itu seru karena Bunda umurnya udah terlalu tua tuh minggunya ya. Ya di dalam perut. Berapa? Udah hampir mau 10 bulan. Hampir mau 10 bulan dan serunya gini, pas kita datang ke dokter untuk ngecek, karena kita ngerasa kok nggak mulus-mulus ya, ya kan? Ayah sampai nanya sama Pak Arif. Kenapa? Maksudnya, Riz, kalau kagak keluar-keluar gitu wajar, karena anak pertama kan, jadi jalan rahimnya tuh kayak belum kebuka. Udah lu hantem aja terus tiap hari def-def katanya. Kan kita def-def ya tiap hari, def-def. Ya kan, kita tiap hari def-def. Itu juga susah guys, def-defnya hamil tua tuh nggak bisa banyak gayanya. Ya, cuman yang def. Apa def gini, kalau nggak def, ya kan? Def. Ya, nggak paham. Kalau orang di luar kamera, dia kayak nggak paham orang di dia kayak
kayak kucing-kucing Cina yang gini nih. Ya pemain topi. Iya banget ya. Pink banget ya. Rambutnya lagi. Terus habis itu udah tuh sama Pak Arif ya kan kita nanya, gue nanya-nanya kan cuy, gue nanya-nanya sama Pak Arif, terus selain di Dev, ini suruh jalan kaki, banyak jalan kaki, naik tangga, turun tangga ya. Udah juga Ya udah kan? tiap pagi. Dari rumah ke Bogor. Nah jalan dari rumah ke Bogor, Brojol di tengah jalan, ada Brojol di di Cimanggis. Depok gua udah lahir. Terus habis itu Terus ini apa? Malam itu ke dokter ngecek, terus aman nih, nggak ada lilitan, nggak ada lilitan. apa-apa. Iya, dibilangnya nggak ada lilitan. Iya. Ada cuman satu paling. Enggak. Awalnya lilitan satu. Awalnya lilitan satu, tapi itu di 2 minggu sebelum kita lahiran, sebelum Bunda lahiran. Iya, terus enggak ini kita lagi ngomongin yang malam-malam. Iya itu aman, makanya dibolehin. Dia muter, bayinya Dia muter, sangkain jadi lilitannya. Oh iya, inget si dokternya itu bilangnya, Nggak ada ini kok mah biarin aja, nanti juga suka berubah karena adiknya kan akan muter-muter katanya gitu kan. Terus itu, Jadi Alia tuh saking bayinya Alia tuh waktu dalam perut tuh gemuk guys. Jadi pipinya tuh nutupin leher gini loh. Jadi kalau ada Nggak tali itu nggak kelihatan. kelihatan. Padahal tuh lilitannya tuh ada ternyata Dua. 2 kali lilitan di lehernya. Jadi karena pipinya tembem jadi gini. Gitu. iya. Lilitan. Lilitan Tali itu yang pusar. Jakarta Timur. Di lilitan. Oh, anak lu lahir di ini swalayan. Bareng sama Koko, ayo kak. Terus Koko Bluetooth. terus tapi karena insting seorang ibu tuh kuat. Insting seorang ibu. Kan awalnya pengennya normal. Normal. Awalnya pengennya normal terus tiba-tiba Tahu tiba-tiba hard. Level main PS. Bunda kan nangis mulu waktu mau masuk ruang operasi. Iya, tapi nggak mulu lah. Yang orang kita aja masih makan burger, nangis mulu. Cuma maksudnya takut banget. Maksudnya kan melahirkan tuh nggak ada yang enak gak sih guys? Maksudnya nggak ada yang pilihan yang sulit, mau normal, mau sesar. Iya. Takut gitu, ada rasa takut banget. Iya, Bayangin tapi- aja perut ayah dibelek. Takut nggak? Tapi kan dibius dulu, Nora nggak akan sakit. Bunda ngerasa takut. Nah, Bunda takutnya dibeleknya apa disuntik ya? Bunda tuh ceritanya Bunda takutnya disuntik yang di sini. Karena ngeliat yang di... Diem gak sih? Ini mulutnya lembes banget. Yang pertama nih, kalau misalkan Bunda normal, Bunda tuh takutnya tuh Lihat aja. Bunda tuh takutnya tuh ngerasain mules yang pembukaan besar gitu loh tuh takut juga tuh kalau misalkan normal. Terus kalau sesar juga lebih takut banget sebenarnya sesar karena ngebayanginnya itu kalau misalkan disuntik ini aja kan katanya udah sakit tuh kan jarumnya gede. Terus yang kedua adalah takutnya itu biusnya itu kayak nggak full gitu loh. Jadi pas kita dibelek kayak masih ngerasa gitu nggak sih? Ada yang sama nggak sih mikirnya kayak Oh iya, sempet katanya Bunda lihat ini di video YouTube, di Itu video takut TikTok. banget. Dia ngerasanya pas di beleknya itu kerasa tapi nggak bisa ngapa-ngapain, Nggak bisa bener nggak? ngapa-ngapain, Jadi itu karena sakit banget badannya tapi udah udah lemes. lemes, bener-bener. karena kan tangannya diikat gitu kan kalau di sesar. Lu masa tangannya diikat? Bunda nggak diikat anjay? Ih, diikat di strapless gitu. Pokoknya diikat ke ini biar gini. Nggak kayak dipasung. Gitu. Nah terus habis itu Iya, gitu. Bunda tuh Pokoknya ibaratnya normal sama sesar kayak sama aja lah, sama-sama takutnya tapi gitu intinya. Bunda malah milihnya nggak mau diinjek induksi, nggak mau diinduksi. Takut karena kan yang seruangan sama Bunda itu udah 4 hari 4 malam dia diinduksi tapi nggak Ujung-ujungnya keluar. Nginep. Ujung-ujungnya Iya, sesar. 4 hari 4 malam. Dia 4 hari 4 malam diinduksi. Udah ngerasa Itu mules-mules. dari induksi ini, induksi balon, pokoknya Tetap kagak semua keluar induksi. anaknya. Jadi akhirnya dia tetap di keluar. sesar. Jadi ngapain coba diinduksi? Udah sakitnya sakit, ujung-ujungnya di sesar ya Bun? Iya. Habis itu udah Terus nggak akhirnya gini kan, akhirnya ditawarin tuh. Waduh, kacau lu. Enggak, kan kita nunggu 26 jam ya, seharian full terus Alia nggak ada. Iya, nah kita lebih dari 24 jam. ya berarti 26 2 jam. harian full. 26 jam tuh nungguin Alia turun tapi nggak turun-turun. Nah, pas dilihat, gak taunya pas di USG lagi, Bukan, ketahuannya bukan di USG lagi, pas udah di sesar, pas Oh udah iya, posisi salah. udah dirobek perut gue. Alea nyangkut di pankreas. Ginjal.
Enggak, jadi Kagak, gini dia kan, apa gini-gini, perutnya kayak. Dia Iya tahu. Jadi badan gue tuh pakai gini-gini. Lu ngerasain biar nggak? apa? Enggak, lu waktu bini lu. Nariknya susah. Enggak, waktu lu bini lu lahiran lu jagain nggak? Enggak, lu tuh lagi main pipa tuh. kagak lu main. Lagi melet-melet nih. Kamu nggak? Kagak. Lagi masih di. Lahiran kan ntar aja diceritain. Iya, Iya, dia Ada sih. versi Fast Tapi Ridwan. dibawa sekarang. Terus ketawanya, Bunda itu masih sadar tuh posisinya. Oh, kamu ternyata nggak turun-turun gara-gara Bayinya lilitan. dua lilitan, gitu. jadi nggak turun-turun. Emang kenapa akhirnya dia sesar itu? Karena pembukaannya atuh terus, nggak nambah-nambah. Pembukaannya Terus satu tadinya kan terus. sempat ditawarin, udah induksi aja ya biar cepet. Udah induksi aja, gitu. maksudnya dibikin mules, karena nggak ada mules sama sekali ya. Enggak. Nggak ada mules sama sekali, nggak ada mules sama sekali. Abis Apa itu karena bayinya terlalu kecil? Enggak sih. Malah kegedean bari gue. bayinya gendut, Alia Lu tuh. nggak Dia kalau di tuh ibarat kata bunga tuh dia sebenarnya- bunga lendah. Enggak, sebenarnya kalau dari iya. Gak turun anaknya. Tahu gak lu kenapa nggak turun? Karena si Alia kayak ngerasa tahu bahwa gua kalau turun kecekek gitu. Kan lilit ini, ininya dililit, ketarik. Lilit tambang, tambah. Iya gitu. gitu. Jadi akhirnya udah alhamdulillah lahir ya. Ayah udah ngeri banget tuh waktu itu. Ayah di samping Bunda banget. Nah ini terus habis itu ini foto pertama kita selfie bertiga nih. Nah itu selfie betul. Ya kayak gitu akhirnya lahir. Ah seru banget dah. Sampai akhirnya- Lahir bunga lendah. Alia akhirnya tumbuh menjadi anak yang sangat cerewet. Periang. Ya. Tapi bener-bener Pinter bisa banget. ngisi keramaian. Ya kan? Maksudnya Ngisi kesedihan. iya, ngisi kita. kesedihan boleh ngisi ya pada dasarnya udah di sisi ada omelan Iya. datang bunga lendah. Dan ternyata si anak lu terafiliasi sonore kan. Iya, afiliasi sonore. Dia emang nyanyi itu mulu ya? Dia emang itu nyanyinya dia aku cinta pada sonore gitu mulu dia sumpah. Ah seru deh pokoknya. Iya. Gitu ya cerita kita, thank you ya Bun ya. Makasih banyak Iya, udah thank you ya, ngobrol, ya. tapi Woi. makasih juga. Bro. Thank you guys. Udahan. Put my toe, put my toe, put my toe, put my toe.